Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin Putra dan Putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Full dari pagi sampai malam, nosok layak dan praktek, mudah-mudahan kembali ke kampung bisa mengontrol tentang program-program penghafal yang silakan. Itu sekolah ada yang mau ke sana. Usia berapa, Pak? Semua usia, nomor tua. Nanti data sama saya kasih ya. Ibu-ibu juga, ya boleh. Ya paling infaknya itu 7 hari kali untuk 3 ya, paling 250.000 dulu makan ya. Silakan. Siapa mau pergi? Nggak ada macet untuk tas kawan ini dok. Apalagi Jakarta, coba dong. Tapi kalau tahun baru, kalau hal-hal sesat, ya silakan datang. Ya, 1 orang. Kalau perlu satu desa, ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau dia pulang, dia ganti juga 6 hari. Karena hanya begitu barangkali. Ya, silakan. Saya nanti akan buka juga di Pekanbaru. Ya. Dan kalau perlu 1 provinsi, 1 pondok kampus, 2 hektar cukup. 1 hektar lah. Setengah untuk pondok, setengah untuk cari uangnya, untuk biaya guru-guru dan makan. Silakan orang yang mau wakafkan tanahnya. Kumpul untuk kita 3 meter, 2 meter, kirim anaknya, anak-anaknya yang kembangkan. Ya, kita bikin juga. Ya, insya Allah. Tidak usah khawatir kalau agama Allah. Barang siapa yang menyumbangkan, itulah milik. Dan mungkin baru kita berniat, ya, angka 10 hektar, 10 hektar, ada yang kita laku. Kira-kira setahun dah beli 50 hektar. Ya, tidak ada yang suka menyembah agama itu bisa, tidak ada. Ya, ada umroh. Dia boleh disuruh, kita sudah itu dia. Dan ada sebagainya. Ini satu cara bagaimana per menit kita bisa melihat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada keberanian. Itu lebih keberanian itu. Berani. Karena semua kepintaran kalau tidak ada keberanian itu berat. Kunci berani. Padahal kalau mau sukses harus berani rugi. Ya, jangan takut. Ketika kau rugi mungkin saat kembali modal malah untung. Ya. Jadi kepintaran itu tidak bermanfaat kalau tidak berani. Terlalu berhitungan. Buka saja. Mau punya buka. Kalau menjadi besar. Tidak ada sesuatu yang besar tanpa keberanian kecil. Harus ada keberanian. Bisa paham? Ibu-ibu kumpul saya. Kumpul setengah hektar. Jadi papan. Nanti anaknya menjadi pimpinan pondok. Karena itu masalah hidayah. Jadi kita punya anak sekolah di sekolahnya belum tentu mau agama. Nomor padahal yang lain bagi sedikit nomor mungkin jadi. Jadi ini balik saya untuk sapok. Dan bisa lah mau punya waktu ngurus ini. Dan pada itu, pada hari saya ngomong, dan saya kata ibu kemana? Aku ngurus.
Jadi jangan menunggu orang tinggi ilmunya, tunggu orang diberi hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datang nanti, bukan datang hanya maulid. Ya, jadi tempat ini kota baru, pekan baru, pondok bisa di daerah di Indonesia ini. Kalau memang nanti kan kabupaten lain siap, di sini kita jadi kampus, ya. Jadi kita punya anak sekolah, alihkan semua. Daripada bagikan dia tidak jelas, lebih bawa di pondok, maka balaton, maka kajitori, insya Allah kulit awalnya dan kalah. Coba deh ulama dulu, tidak ada kerja. Tapi bisa deh kamar berkali, tidak tahu dari mana uangnya. Kita tidak tahu. Kalau orang itu tidak sekarang, ayo berani capus. Ayo sebenarnya capus. Ya, teman-teman tidak bertah. Ini orang kampung awal. Disebut dengan keberanian, berani. Ya, kita hidup berani mati. Kita melangkah berani. Dan keberanian itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkasa al-qahar, ya, syadidul adab, keras itu, keras dalam hal-hal kebaikan. Imam Syarah Rasulullah, kalau ada saya ilustrasi di keberanian, antara macam mayoket, ya, yaitu yoker, itu yoker kan ada merah ada putih ya, yoker merah sama yoker putih. Itu yoker itu bisa masuk di mana-mana, bisa masuk di kartu kris, bisa masuk di kartu dasar. Jadi itu cara Yahudi sebenarnya. Tapi yoker itu sama keberanian. Kalau ada keberanian, ngomong jadi dimanji-manji, pukul keberanian. Karena satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya berlindung kepada Allah dari warak kemalasan. Jemaah saudara Rasulullah, saya ingin menyimpulkan kepada perjalanan Rasulullah SAW mulai dari awal tadi bahwa kita tidak pernah lemah, tidak pernah berputus asa, tidak pernah mengeluh. Ibu pernah mengeluh nggak? Masalah apa? Masalah dunia atau masalah agama? Makanya mau bahas masalah juga ya. Masalah agama kamu deh. Ya mudah-mudahan sudah boleh kamu mengeluh. Bapak, kau caranya kita kamu kita jadi nama. Baca mau kita semakin juga. Urus kita bapak. Harus didorong. Kalau bapak juga ada didorong ibu-ibu ini seperti Rasulullah didorong oleh dia susah. Dorong setiap kabupaten saya masuk di kabupaten Bali, bapak ada di kabupaten ini harus didorong. Bapak urus agama, gubernur, baru foto untuk urus agama. Aduh gitu ibu-ibunya enggak? Berani nggak juga antaranya urus agama suaminya? Hah? Berani nggak? Tapi pun sendiri, apa sendiri? Berani keluarga untuk caleg, tidak keras. Ya, karena Al-Baran Allah, Al-Kirim, masih itu menjadi satu gunung di akhirat nanti. Jangan main-main aja, jadi apa? Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, kama tali habatin ambatat sab'a sanabila fi 700 kali berlapet, 1 gram menjadi 70 nanti. Kenapa kita ini Muhammad cuma 63 dibanding Nabi Nuh ribuan tahun umurnya? Kita mau jawab asalnya 1 tahun karena umat Muhammad berlipat kali amalan, sedangkan umat dulu dia berlipat usia di sini keadilan Allah. Saya bertanya dulu sama bapak, saya sedikit protes, kenapa ya bapak ini umat dulu musim kan juga harus panjang loh supaya diselamatkan. Maka dia baku berlipat ganda amalan Nabi itu Muhammad. Dia mau ya begitu disebutnya ya sudah selesai. Kama tadi hak lagi ambatat sama senad lagi. Kalau masih kita bikin pondok ya, urusan dijual cari tanah itu, tidak usah bakar. Ya, insya Allah. Ya, mau cari lagi kemungkinan paling tinggi 20 juta beli
Saya itu ikut pasang pondok tahfiz apa sih namanya? Proyek pondok tahfiz proyek taruh kelompok. Nah, kalau perlu buka organisasi kita ini kali bagi siapa ya yang mau surga kembali di sini bikin pondok kirim aja ke Jakarta saya bentuk 1 minggu ya pulang isi bikin jaringan seluruh Indonesia bahwa di proyek juga sudah ada pondok pesantren insya Allah ya baik anak teman itu masuk sekolah di mana kok siapa belajar anak-anak atau apa nenek-nenek bawa ke sana kemana nipah musuh ini kopi sambil mengaji kita kan ya kerjasama Pak Desa ya apalagi Bupati sekarang sudah menenangkan 1 desa 1 habis kalau saya semua kampung habis ya cuma 1 desa bukan ya 1 kampung ya yang pertama yang kedua tadi tidak pernah lemah agama ibu aja saya di mana cara itu boleh pada warung mau motor karena itu keluarga saya dia usir untuk isu nah ada agama di sana yang ketiga tidak pernah mundur ya kamu bapak itu ya boleh yang mengalah kak begitu Yosef mak saya ikut itu saya ikut sudah nangis penanya doakan saya ya dan nangis masih kecil karena dia dikira cuma 2 hari padahal sudah 10 hari kita doakan mudah-mudahan ya ada sejarah ditinggalkan ibunya dalam urusan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ria yang keempat tadi kasih sayang sama Allah beriman yang kelima keras kepada kekafiran komitmen sama Pak Desa jangan sampai ada pada curang seksual di sini Pak Desa bukan apanya Pak Desa yang pertama diperiksa oleh Allah kasihan nanti kasihan jadi kita sama-sama ya tapi kalau ada kebaikan ada tosio sebaliknya ada tosio penggawa harus dibantu bukan membantu pribadinya tapi membantu kebenaran maka ada nih kemudian kalau tidak bisa mengurus kebaikan lebih mundur daripada kondisi sehari kemudian ya tidak ada kebanggaan orang jadi pemimpin dan nanti kita bangga kalau ada data kita melakukan kebaikan ini orang negara yang kita mati yang ketujuh berani ya ibu berani nggak ada ibu berani kira-kira oh masalah uang ya Allah makanya aku robotin dibangun perompak kemudian ala saya lakin laki berkau sekalawah oke kan perompak masalah pakai tinggalkan itu jangan bangga menjadi suami akhirnya dan suami bersih baru rendah dan uang lagi bom putih baru bebas dia bersih ada sesuatu ada dulu orang Bangkok itu bantah kepada Koli pada di Koli dia pemberani pokoknya semua preman tunduk ya. Jam 9 malam sama-sama saya duduk dagang sini di semua sudah 9 tunggu itu saya heran padahal kepala preman dulu itu minta ada kebanyakan agak ada ini aja jadi aja lo di semua kasih tapi kalau waktu kami itu ya awal-awal nah kita juga tidak mau tapi kita sama-sama berani untuk agama Allah ada pernah juga ya kalau suaminya tidak terlibat dalam pekerjaan dia marah suka pak itu memang sudah kumpul untuk melakukan gerakan kesalahan jangan tinggal di rumah ada juga tapi ada juga istri habis ngurus pengajian kata lo pakai belajar sekolah anaknya kecil kesilakan lah jadi kita harus dibentak mau suka Allah atau tidak sekolah dan ditanya Allah tapi kesempatan yang baik kita mengurus jadi bahu-membahu untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada keberanian sekali lagi kita berani membuat pondok kita berani berkorban kita berani segala-galanya untuk kebaikan kita selalu berani melawan Abu Lahab berani melawan kafir Quraisy berani melawan Yahudi dan berani menerima risiko dan bahkan Rasulullah terancam jawab mengatakan tanam wahai Abu Lahab matahari tak akan saya tidak akan mundur ya pada sudah jauh mati
ancaman mati dari kepada Rasul, tidak takut, tidak kebatas sedikit pun. Ya sholat, dia panggil Ali, kau pakai kasih berbagi. Siapa ya Rasul? Kami kalau perintah, ya kau tidur di situ tempatku, karena saya mau dibunuh pada malam sebentar malam. Siap. Bayangkan mau dibunuh juga siap. Kalau kita, ya, lelengnya dia Rasul. Kalau yang ini tunggu dulu lah, ya. Kalau mau mengangkat barang mungkin oke lah. Maka tidurlah Ali di situ. Rasul keluar terang-terang aja. Bahkan orang kafir itu yang mau membunuh dikasih pasir di atas kepalanya. Masih sempat kasih pasir. Ya. Ditidurkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena Nabi tidak mau menerima diplomasi itu. Ya. Nabi Muhammad, kamu boleh saja apa minta wanita kata terjaga terganggu dan dusta. Maka tidak bisa. Lebih dari provokasi kamu tidak akan bisa setiap kali. Akhirnya rapat kabinet, Nabi harus dibunuh. Nabi harus apa lagi menyerang? Kalau begitu Lahab janganlah terima. Dengan pertimbangan kalau Lahab mati, diganti saudaranya. Digantikan. Ya jangan. Tidak boleh kata Rasulullah. Tidak boleh ada ajaran di luar Islam. Karena saya membawa rahmat dan Rasul berani. Sampai-sampai dibunuh terus. Jadi saya mau melakukan kebaikan harus berani. Karena musuh itu diciptakan oleh Allah. Allah menggerakkan itu musuh untuk dipuji Rasulullah. Allah yang membunuh. Kalau Allah memastikan niat ulah kamu mudah bagi apa? Mudah. Jangan ada kembali. Selesai. Dan Nabi pada akhirnya dari mana? Siapa tahu sejarah ini? Lari ke Hira kepada saya. Ke Hira itu. Kurang lebih itulah. Kalau kita ke Mekah itu di mana? Di mana dia? Persembunyi lagi di awalnya. Ke Gunung Kasir. Itu kalau kita ke Mekah bagian selatan ya. Disitulah masuk itu orang kafir. Disitulah tiba-tiba sarang laba-laba. Tiba-tiba laba-laba itu pun Abu Bakar sudah mulai ketakutan. Ya, sudah bukan takut. Bukan Abu Bakar takut pada dirinya. Dia takut jangan sampai Nabi mati. Akhirnya dia katakan, "Ya Abu Bakar, Inna Allah ma'ana." Itu sudah kafir di luar. Tidak mungkin ada Nabi di sini. Ini sarang laba-laba. Mati. Ya begitulah. Jadi melakukan kabel kampak tidak mudah juga. Apalagi kalau mau tapi tadi Nabi rencana ini masalah. Ya tidak mudah itu. Ya itu bisa. Ya satu saya itu orang mau itu pemerani. Ya saya tahu pemerani agama itu berapa? Dulu deh saya tidak tahu. Masa berani itu tidak berani bikin pondok? Ya bikin pondok untuk siapa? Untuk anak cucu ibu, bukan kami. Untuk hadirkan semuanya. Ya, memang kena berkorban, tapi itu namanya. Ya, saya kemarin dari Prakanas, saya tahu itu Pak Rashid, bahwa saya diwariskan bapak saya. Pertama adalah masjid, kedua adalah sekolah. Subhanallah. Berarti bapakmu itu adalah orang memikirkan betul-betul akhirat daripada dunia. Waktu Prakanas, kalau kita masuk masjid, pahalanya tidak pernah putus. Itulah kira-kira gambaran tentang hikmah maulid pada hari ini. Karena saya sudah 3 kali di sini, ibu-ibu ya musyawarah sama Pak Basir dan Bapak Kaleha di mana-mana. Ya sekira pikirkanlah. Sekira pemerintah sampai juga sudah memikirkan. Tapi jangan kita bergerak gara-gara gaji. Uang apa? Uang benda ya. Tidak usah lah gaji dari Allah. Kalau ada alhamdulillah. Dalam kali ini barang suci harus dibangun dengan penuh keikhlasan. Aminan dalam usaha kami. Kompak-kompak 2 meter per meter 5 meter. Jadi maju, insya Allah mungkin Tuhan datangkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan bahir belum bisa saja ada orang-orang datang di sini menawarkan diri untuk mengajar atau yang tidak perlu dibayar. Dan mungkin banyak keajaiban-keajaiban yang lahir ketika kita bangun dengan penuh pendirian, penuh keikhlasan, penuh ketawaduan. Allah akan kirim dan Allah akan menurunkan bantuannya ketika hamba betul-betul mengharap orang. Tidak mungkin Allah melihat hamba yang melakukan tanpa waktu. Oleh sebab itu kebaikan tidak mudah. Bayangkan
Kalau Bapak Ibu membuka pondok di sini, melahirkan habis 100, 2000, 3000 sampai kiamat, tidak akan pernah berputus pahalanya, karena melalui habis akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Mari kita berdoa agar seluruh warga kampung yang tertarik kepada agama, agar selama ini lebih mengatakan dunia sudah berhijrah kepada agama. Mohonlah kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa berikan hidayah, dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk memakan seluruh potensi yang dimiliki, sehingga sudah tidak melihat lagi dirinya lebih penting. Dia sudah melihat agama yang lebih penting daripada dirinya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, turunkan berkah di kampung ini. Turunkan rahmat kepada saudara kami yang ada di tempat ini, khususnya pemimpin yang ada di tempat ini, khususnya Pak Desa yang hadir ya Allah, berikan berkah kepadanya. Gerakkan hatinya untuk menggerakkan masyarakat untuk mengarah kepada kebaikan. Ya Allah ya Allah, dakwah hanya menyampaikan, tapi engkau menentukan pada serahkan perintah ya Allah. Ya Allah, kami memahami menjalankan perintahmu, enak didengarkan, enak diniatkan, tapi mengamalkan tidak ada kekuatan kalau engkau tidak gerakkan hati kami. Gerakkan hati kami ya Allah, gerakkan pikiran kami ya Allah, kokohkanlah hati dan pikiran kami ya Allah, pertemukanlah otak dan pikiran kami ya Allah, sehingga itu bisa menghalangi kami akan tersungkur ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami yakin kalau engkau menggerakkan hati dan pikiran kami tidak takut kepada siapapun, kami tidak pernah takut dengan risiko, kami tidak pernah takut dengan pengorbanan dunia. Bila kami mengikuti Nabi yang telah menjadi contoh di atas bumi ya Allah. Bila kami mengikuti sahabat Nabi yang telah menjadi contoh di bumi ya Allah. Bila kami mengikuti para alim ulama yang telah mengorbankan segala-galanya di dunia yang telah ulama. Ya Allah ya Rahman Rahim, nasib kami memang Engkau yang menentukan. Ya Allah, takdir kami yang Engkau menentukan. Tapi cara hidup kami lah yang menentukan. Kami lah yang menentukan ya Allah. Aku harus bersyukur. Kalau kami berjalan di atas jalan yang buruk itu adalah pilihan kami. Tapi kalau kami berjalan di atas jalan yang benar itu adalah kehendak ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Jangan jadikan kami beralasan tidak mampu melakukan kebaikan dan alasan-alasan tidak masuk akal ya Allah. Alasan yang melemahkan iman kami ya Allah. Alasan yang meragukan kebesaran ya Allah. Alasan yang tidak mengenal tentang pertolongan ya Allah. Jauhkanlah kami dari prasangka buruk ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami dan seluruh warga di sini agar belajar kepada kami ya Allah. Kami sering bersangka buruk karena tidak memahami agama ya Allah. Kami telah tertipu begitu banyak waktu tidak perlu membaca firman ya Allah. Jadikanlah firman adalah utama bagi kami ya. Jadikanlah ada pekerjaan pokok bagi kami ya Allah. Jadikanlah kami bisa mengorbankan yang lain daripada lebih dengan kehendaknya firman ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan seluruh warga yang ada ini ada sujud kepada kami ya Allah. Terima doa kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita hayati dan untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Pejabat Kepala Desa Utara pada Bapak Haryanto SE, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena hanya kepada Allah lah tempat kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita kepada Allah, kita senantiasa ditambah rahmat, keimanan, ketakwaan kita kepadanya. Kedua kalinya salawat beserta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau bil mahsyar nanti. Amin. Yang kami hormati Pak Ustaz Kiai Haji Hasan Basri beserta rombongan dan ibu, yang kami hormati bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua Kepala Badan Permusyawaratan Desa beserta anggota. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Dusun, Ketua RT yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati para ibu-ibu, tim penggerak PKK, ibu-ibu, ketua dan anggota majelis taklim, kelompok Yasin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang wabil khusus kepada pengurus Masjid Birrul Walidain yang hari ini bersama panitia telah melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan dan diniatkan pada hari ini diridhoi dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ingat. Kadang-kadang kita manusia ini, Bu, belum lagi keluar dari masjid ini, kadang-kadang kita sudah lupa, ya Ustaz ya. Apalagi nanti Pak Ustaz datangnya mungkin tahun depan untuk ceramah maulidnya. Nah, diingatkan lagi oleh Pak Ustaz. Pak Ustaz pulang lupa lagi. Ya, mudah-mudahan berkat doa beliau, berkat apa yang disampaikan oleh beliau pada hari ini akan mengingatkan kita, bisa kita mengintrospeksi diri, kita berbenah diri. Karena kalau tidak dari kita, dari siapa lagi? Kita tidak bisa menunggu orang lain untuk merubah kita. Kita tidak bisa mengharapkan uluran tangan orang lain untuk merubah negeri kita ini. Kita semua punya tanggung jawab. Bukan hanya kepala desa, bukan hanya tokoh masyarakat, bukan hanya para ulama, tetapi kita semua mempunyai tanggung jawab besar terhadap negeri kita ini, terhadap agama kita ini. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustaz tadi. Hari ini kita melihat begitu banyak tantangan bagi kita untuk menuju kebaikan. Kadang-kadang Pak Ustaz, ada pengurus masjid mau bangun masjid, itu kan mau cari nama saja. Ada sedikit tantangan. Ada yang mau bangun surau, mau bangun surau, itu cuma mau cari nama saja. Itu tantangan. Maka butuh kesabaran seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Butuh keberanian. Kalau tidak, mau jadi apa generasi kita yang akan datang? Alhamdulillah,
melalui pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang walaupun hari ini masih jauh dari sempurna, program maghrib mengaji di setiap desa, di setiap masjid, langgar, di rumah. Kemudian pada tahun ini pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memprogramkan lagi satu desa satu rumah tahfiz. Tujuannya untuk apa? Ke depan minimal 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun akan datang akan ada habis-habis sebanyak 235 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa dan juga membantu program ini, karena anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah itu belum seberapa. Kayak maghrib mengaji, alhamdulillah hari ini guru maghrib mengaji itu Bapak Ibu itu lebih besar gajinya daripada TKS yang ada di kantor camat Keritan. TKS tenaga sosial yang di kantor camat Keritan itu 1 bulannya cuma 200.000. Tenaga sosial 250.000, 200.000. Alhamdulillah maghrib mengaji hari ini kalau tidak salah saya pasang 300 ya Mas. 300.000. Ini dari pemerintah. Tapi tentunya ini butuh perhatian dari kita semua. Butuh perhatian dari kita semua. Saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kursus anaknya bahasa Inggris 200 sampai 300.000 sebulan mampu. Ya kan Bu? Mampu. Tapi apakah anak kita yang pintar bahasa Inggris itu nanti akan mampu mendoakan kita? Belum tahu. Tetapi anak-anak yang mampu membaca Al-Quran, mampu mengamalkan Al-Quran, insya Allah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, itu adalah harta karun yang kita tinggalkan nanti setelah kita mati. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya ingin menyampaikan satu hal. Program pemerintah desa dari tahun 2014 kalau tidak salah saya, itu membangun masjid jami desa lintas utara, yang hari ini kita lihat sendiri masih butuh biaya, masih butuh perlu dana dari kita semua. Memang kami dari pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk mengucurkan, memintakan dana ke pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan mudah-mudahan pada tahun ini melalui aspirasi dari teman kami anggota Dewan Kabupaten Indragiri Hilir, kalau tidak salah pengurus 50 juta ya, 50 juta rupiah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi pada tahun ini. Mudah-mudahan Pak, atau sudah ke Kesra. Kemarin saya dapat informasi dari Kesra, itu kita dapat kucuran atau bantuan dana sebesar 50 juta rupiah. Tapi uang 50 juta rupiah itu sampai di mana? Untuk membangun masjid rumah Allah yang sebesar itu dengan dana 50 juta rupiah itu sampai di mana? Mungkin gubahnya saja tidak cukup. Gubahnya saja tidak cukup. Jadi artinya butuh perhatian kita semua. Saya rasa mungkin nanti pengurus bisa berembuk bersama. Saya ingat dulu pada saat saya pertama kali menjabat pernah berembuk, tapi sampai hari ini ya jalannya tersiok-siok. Kita ambil satu cara mungkin bisa dilakukan oleh setiap RT yang ada di Desa Lintas Utara ini pada hari Jumat sore setelah selesai Jumat itu pungut wakaf ke rumah-rumah. Walaupun 1.000 rupiah, kalau saya hitung
Rp1.000 satu kakak. Satu desa lintas utara ini sudah 500 lebih. Kalau nggak salah kakaknya 505 kakak. Artinya 505.000. Jika seandainya ini dijalankan. Saya di tempat tinggal saya pusat, kebetulan saya tinggal di Nusantara Jaya. Di sini saya ada pejabat kepala desa. Di tempat saya itu kami mulai membangun sebuah rumah ibadah masih musola. Itu kita pungut, Bu. Setiap hari Jumat sore biasanya lepas asar dengan kakak, kalau tidak salah saya 86 kakak. Bisa dapat 700.000. Coba. Nah ini perlu inovasi dari pengurus. Ini perlu saya sampaikan. Saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di desa lintas utara ini tetap memikirkan bagaimana upaya kita membangun rumah Allah tersebut supaya bisa cepat selesai. Mudah-mudahan kata Pak Haji, Pak Ustadz tahun depan sudah mulai di sana, Ustadz ya. Ya itu mulai di sana. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Dan saya sangat berharap kepada pengurus untuk berinovasi di dalam melaksanakan kegiatan pemungutan wakaf. Ya, cara satu-satunya di hari Jumat, karena kita libur hari Jumat itu setelah sholat Jumat kemudian sholat asar. Nah, boleh didelegasikan ke RT-nya atau siapa yang bisa, yang sanggup mengurus dari RT itu untuk menjalankan kotak wakaf tersebut. Kali Rp1.000 saja sudah 500.000. Pengalaman kami kadang kalau turun hari Jumat itu lepas jam 3 itu di 86 kakak itu 500-700.000. Gak pernah di bawah 500.000. Ya begitulah. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita laksanakan ke depan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ini saya sampaikan mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa melaksanakan ini. Karena pada hari ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya sebagai pejabat kepala desa yang lebih kurang hampir 1 tahun ini di 29 Desember saya dilantik, dan hari ini tanggal 25 November, artinya tidak beberapa hari lagi habis November masuk Desember. Insya Allah di pertengahan Desember itu desa lintas utara akan dipimpin oleh kepala desa yang baru. Ya, akan dipimpin oleh kepala desa yang baru. Dan harapan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membantu pemerintahan desa untuk mewujudkan, mengembangkan, apalagi masuk dalam bursa inovasi desa itu salah satunya adalah pengembangan tulis baca Al-Quran. Ini kalau tidak salah saya untuk desa lintas utara. Nah, jika ini bisa terlaksana dengan baik, maka ke depan desa lintas utara ini akan menjadi desa yang maju, desa yang makmur, masyarakatnya makmur, tenang, adem, ayem. Amin, Bu ya? Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Dan selama saya menjabat mungkin terlalu banyak kekurangan yang ada pada diri saya sehingga tidak memenuhi harapan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pemerintah desa lintas utara dan atas nama pribadi serta keluarga kami. Namun daripada itu, Bapak dan Ibu sekalian, setelah dari sini saya juga tidak beranjak jauh daripada bapak-bapak dan ibu-ibu, karena saya kembali ke habitat semula, artinya kembali ke kandang. Ini di kantor camat. Ya insya Allah
beberapa tahun yang lalu saya masih membidangi pembinaan pemerintahan desa. Artinya kita tidak jauh-jauh, namun di samping itu saya juga tidak bisa berjanji bahwasanya saya dekat-dekat, karena saya sebagai seorang pegawai negeri harus patuh dan tunduk sesuai dengan aturan pegawai negeri sipil. Ya, kalau saya dipindah mungkin ke Gunung, dipindah mungkin ke Gaung, saya tidak bisa nolak. Karena memang kami sudah punya komitmen, sudah membuat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ketua sering-sering Pak Ketua. Oh begitu. Nampaknya ada kode dari Pak Ketua nih. Ya, saya minta panitia menjalankan. Pak Ketua sudah kode, mungkin ini saya pandulah sedikit. Nampaknya Pak Ketua sudah mode, katanya untuk mengut wakaf seikhlasnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, untuk pembangunan masjid kita ini mudah-mudahan bisa nanti panitia menambah pundi-pundi kas yang ada di masjid kita ini. Pak Ketua, ini ada Pak Ketua. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian seikhlasnya ini akan menjadi